Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Selamat kita berjumpa kembali di kesempatan ini dalam kerinduan kita untuk terus membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, untuk itu kita satu dalam doa kita berdoa. Ya Allah, di dalam Engkau kami terus menyatakan pertumbuhan iman kami, dan biarlah kami tidak bertumbuh lalu mudah untuk dicabut karena kondisi kehidupan yang menggoyahkan kami sehingga kami mudah goyah. Tapi biarlah kami bagaikan tumbuhan yang mengakar kuat di dalam-Mu. Di dalam firman-Mu lah kami dapat berakar kuat, bertumbuh dengan segar dan subur lalu menghasilkan buah. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu yang akan menuntun kami bertumbuh, lalu menghasilkan buah dan berakar kuat di dalam-Mu. Tolonglah kami, sehingga kami dapat membaca dan merenungkannya, bahkan melakukannya dalam hidup kami. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan kita akan baca bersama dari surat 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Judul kita pada saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari adalah belajar dari tukang kebun. Sehingga saat ini saya ada di kebun memperlihatkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari segala jenis tumbuhan yang ada di sini, dan tentunya ini ada bukan tumbuh dengan sendirinya, walaupun mungkin ada rumput yang tumbuh dengan sendirinya, tapi ditanam oleh yang punya kebun ini. Pasti kita tahu ini kebun ini berada di dekat gereja. Mungkin banyak Bapak Ibu yang tidak tahu bahwa kebun di samping gereja ada yang seperti ini. Nah, seorang bapak tukang kebun menanam dua buah tanaman yang sama di tanah yang sama pula. Hanya saja perlakuan bapak kepada dua jenis tanaman ini, pada dua buah tanaman yang sama ini maksudnya, berbeda perlakuannya. Tanaman yang pertama disiram 2 kali sehari. Sedangkan tanaman yang kedua disiram 1 kali 2 hari. Lalu setelah tanaman itu berumur 4 bulan, saatnya untuk dipanen. Ternyata tanaman yang pertama sangat mudah untuk dicabut bersama akar-akarnya. Tidak sampai 2 menit, tanaman yang pertama itu sudah bisa dicabut. Tetapi tanaman yang kedua, yang disiram 1 kali 2 hari, itu butuh waktu lebih dari 4 menit untuk dicabut. Dari dua jenis tanaman ini kita melihat bahwa mengapa tanaman yang pertama sangat gampang untuk dicabut, karena dimanjakan dengan siraman 2 kali sehari. Sehingga akarnya tidak merambat karena selalu mendapatkan asupan air yang cukup, sehingga tidak perlu mencari air. Sedangkan tanaman yang kedua mengapa sulit untuk dicabut? Karena dia mendapatkan siraman hanya 1 kali 2 hari, sehingga akarnya merambat di dalam tanah, sehingga itu membuatnya kuat dan sulit untuk dicabut. Apa yang kita pelajari dari kisah tukang kebun ini? Bahwa perjalanan hidup beriman kita dan perlakuan Tuhan kepada kita tak ubahnya dengan tukang kebun tadi. Bahwa tidak selamanya hidup kita mudah, tetapi tidak selalu hidup kita susah. Kemudahan seperti tanaman yang pertama tadi bisa saja kita alami dalam hidup ini, tinggal kita nikmati. Tapi juga perjuangan, pengorbanan
harus kita lakukan dengan kerja keras bagaikan tanaman yang kedua untuk mendapatkan solusi dari setiap persoalan kehidupan kita. Akan tetapi, sebagaimana ajakan firman Tuhan yang kita telah baca bersama pada saat ini, bahwa penderitaan, pergumulan, kesusahan hidup bagaikan tanaman yang kedua, sebenarnya Tuhan mengizinkannya kita alami supaya kita makin kuat di dalam iman kita. Karena itu, jika kita respons persoalan kehidupan ini dengan baik dan benar, maka itu akan menjadi ujian bagi iman kita, membuat kita makin berakar kuat dan kita tidak dapat mudah untuk digoyahkan bagaikan tanaman yang kedua tadi. Kita melihat bagaimana kekuatan bagi kita umat Tuhan yang merespons persoalan hidup dengan benar, sehingga kita tetap makin kuat justru karena adanya persoalan pergumulan hidup itu. Karena itu dalam situasi kehidupan kita saat ini yang dalam keadaan kesulitan karena situasi pandemi saat ini, kiranya ini kita respons dengan benar. Kita bergumul bersama dengan Tuhan dan bergumul di dalam Tuhan makin dalam sehingga kita makin kuat bagaikan tanaman yang kedua tadi sehingga sulit untuk dicabut. Tiba saatnya kita terus bertumbuh dengan baik dan benar, lalu menghasilkan buah. Lalu si tukang kebun boleh senang atas kita, yaitu Tuhan kita, karena kita menyatakan kehidupan kita yang bertumbuh berbuah dan susah untuk digoyahkan oleh badai kehidupan ini, karena kita terus ada di dalam Tuhan. Teruslah berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan dengan pergumulan hidup, kita gunakan sebagai kesempatan untuk makin bergumul dan mendalam di dalam pergumulan bersama dengan Tuhan melewati kehidupan kita ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur oleh firman-Mu kami diingatkan bahwa pergumulan kehidupan ini adalah alat untuk terus kami berakar kuat di dalam-Mu sehingga kami tak mudah digoyahkan. Sehingga biarlah ketika kami melewati pergumulan hidup, kami makin tangguh dalam iman kami, makin kuat kokoh, tidak mudah digoyahkan badai kehidupan, sehingga kami terus kuat di dalam Tuhan. Dan dengan kekuatan firman-Mu, kami akan terus bertumbuh dan bahkan menghasilkan buah. Sehingga kami terus memuji memuliakan-Mu dalam seluruh perjalanan hidup kami ini, bahkan iman kami makin teguh dan makin kokoh. Tuhan, kami terus berserah diri seutuhnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, dan Engkau yang terus menuntun dan membentuk kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang terus kuat dan kokoh. Mohon ampun atas salah dan dosa kami, Tuhan. Berkatilah kami, lindungi kami selalu, karena hanya Engkaulah andalan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.